Dung gedang 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 dung dung gedang 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 dung gedang 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 dung 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 gedang 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 dung. Selamat siang kawan-kawan, bapak-bapak, ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin cerita kisah mengenai seorang dokter Cipto Mangunkusumo. Iya. Peristiwa ini tahun 1888. Nah, waktu itu Dokter Cipto sedang kuliah tingkat akhir di Fakultas Kedokteran Stovi. Ya, nah, belum lagi lulus, hampir lulus. Suatu pagi yang indah ketika Dokter Cipto sedang membaca koran, tertulis berita yang sangat menghebohkan. Sudah ratusan orang di Keresidenan Malang mati menggelepar karena kena penyakit pes. Ribuan orang sudah mati di sana. Dokter Cipto belum jadi dokter, masih mahasiswa ya. Bergetar hatinya, dadanya berguncang. Marah terasa dia, kenapa ini bisa terjadi? Langsung bertemu dia dengan kepala sekolah Stovia. Kepala sekolah, kirimkan dokter-dokter Belanda segera ke Keresidenan Malang. Sekarang juga. Tak satu pun dokter-dokter Belanda berani pergi ke Keresidenan Malang. Singkat cerita, akhirnya Cipto Mangunkusumo sendiri berangkat dialah ke Malang. Naik kereta, deng dang dang dung, deng dang dang dung, daga dung dang dung, dung dang dang dung, daga dung dang dung. Agak nyangkut ya. Waktu itu kereta masih zaman pakai batu bara. Asapnya tinggi. Namanya juga kelas pribumi. Tiketnya tiket ekonomi. Kena asap batu bara, hitam semua muka. Di zaman dulu. Yang Belanda masuk sini. Pribumi di atas ini. Singkat cerita, dalam perjalanan dilihatnya sawah-sawah menguning. Sawah-sawah menguning, ada juga sawah-sawah yang hijau. Mana diambil dulu, kok nggak ada, rupanya nggak masuk. Oh ini dia. Singkat cerita, sampailah Cipto di Keresidenan Malang. Memang namanya juga Malang. Orang-orang semua pada Malang nasibnya tewas semua. Nah ini dia. Kelihatan kan Bu, keranda ini Bu. Sampai di Malang, Cipto segera bertekad untuk berbuat, menyembuhkan, memusnahkan penyakit pes. Segera dibuka rumah sakit darurat. Pokoknya dibukalah rumah sakit darurat, pasien-pasien semua pada berdatangan. Program pertama dari Cipto Mangunkusumo adalah kebersihan. Semua apa yang dimakan oleh masyarakat, apa yang dipakai oleh masyarakat harap dicuci dengan air
nas. Itu program pertama Dr. Cipto. Yang kedua, dianjurkan supaya masyarakat memakan buah-buahan serta sayur-sayuran. Karena inilah yang mengandung vitamin C. 6 bulan Dr. Cipto bekerja sendiri. Baru bulan ke-7 kawan-kawannya pada datang. Ada Dokter Gunawan datang. Ada dokter-dokter yang lain mulai datang. Singkada cerita lah, singkada cerita. Setahun sudahlah dia bekerja. Akhirnya pasien-pasien yang terkena virus pes akhirnya sembuh. Dang, dugu-dugu-dung. Pada suatu hari ketika Dr. Cipto berkunjung ke kampung-kampung, dilihatnya pada sebuah rumah terdengar seorang bayi menangis-nangis. Dibukalah jendela rumah itu, pintunya terkunci, jendelanya yang terbuka, yang dibawa karena jendela, jadi jendelanya yang terbuka. Alangkah terkejutnya Dr. Cipto, dilihat ibu dan ayah si bayi sudahlah tergeletak di lantai tidak bernyawa. Maka segera masuk Dr. Cipto, diambillah bayi yang menangis itu. Aduh anakku. Singkat cerita, diangkatnya menjadi anak angkat. Dikasih susu pula oleh Dr. Cipto. Kawan-kawan semua, ini kita persingkat-singkat saja cerita. Tidak sampai 2 tahun Dr. Cipto bekerja di Malang. Sukses besar. Pemerintah Belanda menghadiahkan medali emas kepada Dr. Cipto. Tapi medali emas itu diambil oleh Dr. Cipto lalu ditaruh di tempat duduknya. Plung. Setiap kali dia duduk, medali emas itu juga diduduk-dudukin. Sebagai protes kepada bangsa yang telah menjajah. Singkat cerita, dari Malang kemudian Dr. Cipto pergilah ke Bandung, bergabung dengan Insinyur Soekarno, bergabung dengan Ki Hajar Dewantara, membuat koran. Baru 3 bulan korannya kemudian dibredel oleh pemerintah Belanda. Dr. Cipto pun masuk nyangkut. Masuk, kok nyangkutnya parah, masuk penjara. Masuk penjara Sukamiskin karena dituduh ikut melakukan propaganda anti Belanda. 6 bulan di Sukamiskin, dibuang ke Digul. Balik lagi ke Bandung, dibuang lagi tak kemana-mana, berkali-kali Dr. Cipto masuk penjara. Saya kira nggak usah panjang-panjang lah cerita, singkat saja ya bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah dia kisah singkat Dr. Cipto dalam perjuangannya sebagai dokter. Pada suatu hari Dr. Cipto duduk merenung, memikirkan kenapa penyakit bertubi-tubi di bangsa penjajah ini tidak hilang-hilang. Habis pes masuk kolera, habis kolera masuk kiliri, habis kiliri masuk lagi tak penyakit segala macam, ribuan orang mati. Jawabannya sederhana, karena bangsa kita waktu itu belumlah bersekolah. Oleh karena itu Dr. Cipto pun bertekad, suatu hari nanti akan kuciptakan
Bangsaku bangsa yang merdeka, merdeka dengan pendidikan. Dong gedang dang gedang dang, dung gedang dang gedang dang, dung daga dung dang dung daga dung dang dung. Terima kasih, singkat saja cerita saya Dr. Cipto. Jadi itu tadi cerita yang biasa saya mainkan mengenai kisah-kisah Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Saya punya telah mengumpulkan sekitar 25 kisah-kisah dokter lulusan sekolah Jawa, sekolah dokter Jawa, Dr. Stovia, lulusan IKA Daigaku ketika Jepang masuk ke Indonesia. Ada sekitar 25 tokoh-tokoh dokter yang sudah saya mainkan. Nah, di antara tokoh-tokoh yang sudah saya sering pertunjukkan itu, berapa bulan yang lalu saya mengadakan pameran dalam rangka Pekan Kebudayaan Nasional di Gedung Stovia. Nah, mengenai kisah-kisah dokter itu kemudian saya buat karya seni instalasi begitu. Bisa kita lihat dari sini. Ya. Jadi kisah-kisah dokter tersebut kemudian saya buat satu bentuk seni instalasi ya. Maksud hati saya adalah pertama bagaimana anak-anak, bagaimana para pelajar, ya oke. Bagaimana para pelajar, bagaimana masyarakat kita bisa mengenai tokoh-tokoh pahlawan kita, tokoh-tokoh sejarah kita melalui satu karya seni instalasi yang saya buat dengan sederhana, ya, dengan bahan-bahan material yang sederhana. Tapi tetap dengan keinginan untuk menjadi indah begitu ya. Nah, ini contohnya adalah Dr. Anawaro begitu ya. Salah satu lulusan Stovia, Anawaro dengan sahabatnya di sebaliknya ada sahabatnya. Anawaro setiap hari naik sepeda kalau berkuliah begitu ya. 2 orang mahasiswi pada waktu itu di antara 220 mahasiswa kedokteran. Hanya 2 orang, Anawaro dari Ambon. Dan satu lagi juga dari Ambon temannya. Nah, ini kemudian Dr. Tobing. Ini kisah Dr. Tobing ketika agresi Belanda pertama ya. Dr. Tobing ditugaskan di Sibolga, ini kira-kira gunung-gunung di Sibolga begitu ya. Nah, kemudian ini tempat praktek dokter Tobing di Sibolga. Pasien-pasiennya karena tidak punya uang rata-rata membawa jengkol, membawa terong sebagai bayaran untuk dokter Tobing begitu. Nah, ini tokoh Abdul Rahman Saleh. Orang Jakarta, lulusan Kuitang ya, rumahnya di Kuitang sini. Ketika proklamasi dikumandangkan oleh Bung Karno, orang satu-satunya yang berpikir di IKA Daigaku di Fakultas Kedokteran saat ini, yang berpikir bagaimana bisa menyiarkan pidatonya Bung Karno adalah Dr. Abdul Rahman Saleh. Dr. Abdul Rahman Saleh dengan keberaniannya dia bongkar gudang Jepang yang menyimpan radio-radio Belanda, dia perbaiki, kemudian dia buat stasiun sendiri seadanya di belakang rumahnya, kemudian disiarkanlah proklamasi Bung Karno. Jadi suara Bung Karno itu direkam ulang oleh Abdul Rahman Saleh dan kemudian disiarkan begitu. Juli Sulianti, seorang dokter dari Stovia juga, ketika agresi Belanda, ibu dokter ini bekerja di rumah sakit di Bandung. Bandung jadi lautan api, Ibu Juli Susanti membuka posko-posko bantuan, membuka posko makanan, posko obat-obatan dan segala macam. Nah, itu Bandung lautan api, itu apinya dari plastik. Nah, ini juga masih Julianti ya, sisi balik dari karya ini. Juga membuka satu posko namanya Wanita Pembantu Perjuangan.
Tidak bereaksi. Saya kira begitulah, masih banyak lagi yang ingin saya tampilkan, tapi kira-kira ini Dr. Cipto dalam instalasi saya ya. Itu ada pensil atau pulpen karena memang beliau ahli menulis ya. Tulisannya di koran-koran sangat membuat Belanda waktu itu marah bisa dikatakan, sehingga berapa kali Dr. Cipto dijemput dari rumahnya. Kawan-kawan semua, itulah ide dan gagasan saya untuk mendekatkan sejarah kepada masyarakat, kepada anak-anak, kepada ibu-ibu juga ya. Dan sekarang saya semua barang ini baru dalam bulan ini saya pindahkan ke satu daerah di Bojonggede, Banten. Rencana saya akan saya buat sebuah museum kecil mengenai kisah-kisah kedokteran ini begitu. Baru minggu kemarin saya mulai mengerjakannya. Saya kira itu saja introduksi dari saya. Terima kasih.